Di awal jabatannya sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia, Presiden SBY dihadapkan pada bencana terdahsyat pada awal abad ke-21. Saya waktu di Jayapura baru selesai meninjau bencana di Nabire. Saya sendiri ingin langsung ke daerah bencana. Ada sejumlah saran sebaiknya ke Jakarta dulu supaya lebih lengkap informasinya. Saya katakan tidak. Lebih cepat saya melihat keadaan di lapangan, maka lebih cepat bagaimana kebijakan dan langkah-langkah konkret di lapangan untuk mengatasi bencana itu. Kala itu, Presiden berhasil menggalang donasi internasional hingga 7 miliar dolar Amerika. Beliau turun langsung ke lapangan, tidak ada satu permasalahan yang tidak ditangani beliau dengan tuntas. Posisi Indonesia yang berada di lingkaran cincin api dunia berpotensi besar terhadap bencana apapun. Yang itu benar tadi, kalau tiba-tiba ada bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banyak sekali musibah itu. Ya, saya dengan Ibu Ani mungkin tidak di depan publik, ya menangis sebetulnya. Ya Allah, lindungilah rakyat kami, bebaskanlah dari musibah seperti ini. Tak ada satupun yang tahu kapan bencana akan melanda. Tak ada satupun yang tahu seberapa besar bencana yang akan datang. Yang bisa dilakukan hanyalah bersiap. Instruksi Presiden jelas untuk urusan satu ini. Langkah tepat dan cepat untuk menanggulangi bencana. Selalu ada pelangi setelah hujan. Selalu ada terang setelah gelap. Ada keberkahan yang melimpah di balik wilayah Indonesia yang rawan bencana ini. Ketika strategi tepat dan langkah maksimal dilakukan, potensi kekayaan alam Nusantara sejatinya bisa dinikmati masyarakat. Bukankah konstitusi telah jelas menerangkan bahwa bumi, air, dan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Ya, saya itu ingin setelah tidak mengemban tugas sebagai presiden, ingin berbagi dengan saudara-saudara kami di Indonesia, bahkan ingin berbagi dengan masyarakat internasional. Apa saja yang saya lakukan selama 10 tahun, kebijakan, strategi, aksi apa saja untuk membangun Indonesia, untuk berkontribusi dalam percaturan global. Dengan demikian ya ada museum, ada library, ada institut, yang itu di samping bisa dikunjungi oleh saudara-saudara kami, juga saya niatkan untuk ikut mempersiapkan pemimpin-pemimpin masa depan, dan tentu akan baik bagi siapapun yang ingin belajar dan ingin mengembangkan diri. Saya kira tradisi yang bagus sambil memberikan kesempatan pada pemimpin dan pemerintahan baru, tidak mengganggu, tapi kami juga melakukan sesuatu yang masih berguna bagi rakyat kita. Di luar negeri, di Amerika Serikat ada misalkan Clinton Presidential Center, Bush Presidential Center, dan sebagainya. Insya Allah seperti itulah di satu kawasan saya bangun SBY Presidential Center yang kira-kira untuk rakyat kita dan bahkan untuk dunia, dengan fungsi
edukasi. Dari, oleh, dan untuk rakyat. Sejatinya, inilah peran yang dijalani seorang Susilo Bambang Yudhoyono selama 1 dasawarsa kepemimpinannya. Hanya satu tujuannya, mempertahankan keutuhan bangsa. Karena NKRI harga mati. Semoga Pak Jokowi berhasil. Selamat bertugas untuk Pak Jokowi. Beliau sudah terpilih, sudah mendapatkan mandat dari rakyat, saatnya untuk bekerja. Dan selamat mengemban tugas. Beliau akan tahu tugas itu kompleks, banyak tantangan dan permasalahannya. Kita berikan kesempatan beliau untuk melaksanakan apa yang dijanjikan dalam masa kampanye dulu. Kalau kita bisa membantu, kita bantu. Dengan demikian, beliau bisa berhasil. Dan sebagaimana yang sering saya katakan, sebagaimana yang saya lakukan, saya melanjutkan yang baik-baik dari presiden sebelumnya. Mulai dari Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega. Dan kemudian tantangan berkembang, zaman berubah, saya lakukan perbaikan-perbaikan dan pembaharuan. Harapan saya juga begitu untuk Pak Jokowi. Itu harapan, pesan, dan doa saya kepada Pak Jokowi yang insya Allah akan segera mengemban tugas. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak.